Shalom saudara sekalian. Orang mengatakan memang kita berada dalam krisis ekonomi. Dan hal itu benar. Tapi krisis ekonomi bukan hanya terjadi di saat ini. Di masa lalu juga manusia sudah mengalami hal itu. Elia, seorang nabi, mengalami hal itu juga. Dia tinggal di Sungai Kerit. Lalu satu hari Tuhan berkata kepadanya, berangkat dari sini, sungai itu jadi kering. Dia harus pergi ke Sarfat. Perjalanan 160 km berjalan kaki. Saudara, di sana dia menjumpai seorang wanita sedang mengambil kayu dan dia meminta minum karena dia haus. Dan wanita itu memberikannya, seorang janda. Tapi kemudian Elia berkata, berikan aku roti yang kecil saja. Dan wanita itu berkata, aku punya tepung tidak banyak dan ini akan kubuat untuk membuat roti bagi anakku dan aku. Setelah itu kami akan mati karena kami tidak punya apa-apa lagi. Saudaraku, kalau kita bicara krisis ekonomi, kita bicara 3 hal. Pertama adalah produsen tidak lagi bisa memproduksi apa-apa, entah dia petani atau peternak. Di zaman Elia itu terjadi karena musim kering yang panjang. Yang kedua, krisis ekonomi terjadi karena distribusi barang yang dihasilkan mungkin tidak tiba di konsumen. Tapi yang ketiga bisa terjadi karena konsumen sendiri tidak punya uang, tidak punya daya untuk membeli apa yang dia butuhkan. Dan saat ini, dunia kita semua sedang mengalami ketiga hal itu bareng. Saudaraku, itulah kenyataan kita. Itu yang dihadapi Elia. Tetapi yang sangat menarik, ketika Elia datang ke tempat wanita itu dan meminta makanan, sebenarnya Elia sedang menjadi berkat Tuhan bagi dia. Kenapa? Apa yang terjadi? Pertama, berkat Tuhan yang membuat mereka, si wanita itu dan anaknya serta Elia bertahan sampai akhir daripada musim kering. Atas penyertaan Tuhan, karena pertama Elia bersedia disuruh Tuhan beranjak, berangkat, pergi, meninggalkan tempat di mana dia biasa. Tempat di mana dia sudah cukup nyaman di Sungai Kerit. Yang kedua, si wanita itu sendiri, ketika Elia datang dan meminta makan, dia berkata dalam bahasa yang begitu kelam, tapi kemudian dia berubah. B, pertama, Elia mengalami sesuatu yang baru, dia beranjak, berangkat, meninggalkan hal biasa. Si wanita berubah dalam pandangan hidup yang begitu kelam, jadi pandangan hidup yang punya harapan, karena dia tahu Tuhan sudah menyapa dia. Yang ketiga, si wanita itu bertindak nyata. Dia masak betul-betul buat Elia dan buat anaknya. Dan yang keempat, paling menarik, wanita itu mau berbagi. Saudaraku, adakah berkat dalam ekonomi krisis? Ada. Kita belajar untuk berubah dalam cara kerja, memproduksi sesuatu, mendistribusikan sesuatu, dalam mengkonsumsi sesuatu yang tidak perlu kita akan buang. Kita kembali pada apa yang paling mendasar, basic. Yang kedua, kita akan belajar memandang hidup secara beda. Hidup ini milik Tuhan. Kita rapuh, tapi kita bergantung pada Dia dan kita tidak sendiri. Yang ketiga, kita bisa bertindak walaupun hal kecil. Saling membantu, saling mengaitkan diri, bergandengan tangan. Dan yang keempat, saudaraku, kita berbagi. Ekonomi krisis ini benar, tetapi ini memberikan kita berkat. Kita belajar bergandengan tangan, belajar merangkul Tuhan dan merangkul keluarga kita dan orang lain.